Hanya ada dua hal yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang disebut sebagai syifa, sebagai penyembuh. Yang pertama adalah kalamullah dan yang kedua adalah khalqullah. Kalamullah adalah Al-Quranul Karim dan Al-Quran adalah syifa. Dia penyembuh selain fungsi-fungsi utama lainnya seperti petunjuk, juga rahmat dan kasih sayang. Tapi dari khalqullah, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak hal yang bisa memberikan kesembuhan dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu hal saja. Satu hal saja yang ada dalam Al-Qur'an yang mewakili makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, surat yang artinya adalah lebah. Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa inna fi dhalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. Kami wahyukan, bahkan kalimatnya wahyu, artinya mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilham dari Allah dengan cara yang Allah ketahui. Allah memberikan wahyu kepada lebah. Lebah bukan sembarang ketika menghasilkan minuman yang menjadi syifa, yaitu madu. Dari mulai membuat rumahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah untuk mereka, lebah itu membuat sarang, membuat rumahnya di gunung-gunung atau di kayu-kayu, di pohon-pohon, atau di tempat yang memang dibuat oleh manusia. Kemudian, kata Allah, kemudian Allah perintahkan pada lebah, makanlah semua jenis buah. Dan berjalanlah di atas jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Itu perintah luar biasa Allah untuk lebah. Setelah itu, semua itu dari rumah sampai makanannya, sampai semua yang dimudahkan Allah untuk lebah. Karena itu semuanya wahyu, maka hasilnya spesial dan paling istimewa, yaitu yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa. Keluar dari perutnya minuman yang bermacam-macam warnanya dan dia sebagai obat kesembuhan. Itu semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka begitu istimewa, begitu spesialnya Allah SWT menyebutkan tentang madu yang keluar dari perut lebah, karena lebah menghasilkannya dari mulai membuat rumahnya sampai makanan yang dimakannya, sampai semua kemudahan yang Allah berikan pada lebah, dan semuanya dipandu oleh wahyu Allah untuk memudahkan lebah menghasilkan minuman terbaik. Karena itulah wajar ketika Quran hanya menyebutkan dari sekian banyak obat di dunia ini, madu adalah yang disebutkan secara khusus yang memiliki kekuatan syifa. Menariknya lagi adalah ayat ini di depan dan di sebelum dan setelahnya, ayat ini berbicara tentang hal yang berhubungan dengan ayat tentang lebah ini. Karena ayat tentang lebah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa madu adalah merupakan hasil dari buah yang dimakan oleh lebah. Di ayat sebelumnya, sebelum pembicaraan tentang lebah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang buah, di mana di antara buah itu wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Bahwa buah berupa korma dan anggur, dari keduanya, dari anggur dan korma, kalian bisa menjadikannya barang yang memabukkan. Tapi kalian juga bisa menjadikannya sebagai sebuah rizki yang baik. Di pembahasan tentang masalah buah. Dan buah-buah itulah nanti yang diantara yang dimakan oleh lebah untuk menghasilkan madu. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumi yaqilun. Itu adalah tanda kebesaran Allah untuk orang yang berakal. Dan setelah ayat tentang tema madu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia dan tubuhnya. Yang itu bicara tentang fungsi madu sebagai syifa
dan dia punya hubungan erat ketika Allah setelahnya berfirman tentang fungsi tentang tubuh manusia. Allah berfirman, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah yang menciptakan kalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian. Faminkum man yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Bahwa sebagian dari kalian itu ada yang usianya sampai ada di titik paling bawah, sampai dia tidak tahu lagi apapun setelah sebelumnya dia mengetahui banyak hal. Ini adalah seperti yang kita sebut dengan pikun diantaranya, tentang tema pikun. Dan Allah SWT maha alim, maha qadir. Bicara tentang masalah kehidupan manusia, sebagian dari kalian ada di titik sampai fisiknya hilang ilmu yang telah pernah dimilikinya dalam tataran pikun, dan menjadi sebagai sebuah isyarat penting karena ini adalah ayat yang Allah sampaikan setelah Allah menyampaikan tentang lebah dan madunya serta fungsi dari madu yang fungsinya adalah syifa. Maka keluarga orang-orang beriman, karena ini adalah perintah Qur'ani, maka orang-orang beriman keluarga tidak pernah boleh lepas dari madu. Madu harus selalu ada di rumah-rumah kita, dan anak-anak kita harus dilatih untuk mereka menyukai madu itu, karena babnya bukan hanya masalah makanan bergizi atau obat, tapi inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Bahkan langsung disebut fungsi dari madu adalah syifa, sebagai sebuah kesembuhan. Maka dengan mengikuti syariat Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, kebermanfaatan dengan petunjuk. Sebagaimana Allah memberikan petunjuk pada lebah, maka semoga Allah juga memberikan petunjuk pada hidup kita, fisik kita, akal kita, kesehatan kita, keluarga kita, kebaikan kita, dan segala hal. Wallahu ta'ala bishawab.